Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di 710 Tutorial. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris, terkhususnya buat kalian yang merupakan pelajar dalam bahasa Inggris pemula. Ya, bukan hanya pelajar, mungkin banyak juga mahasiswa yang belum bisa bahasa Inggris, who knows ya. Jadi video ini benar-benar tanpa melihat level, artinya mereka yang benar-benar memang mau mempelajari bahasa Inggris mulai dari hal yang paling basicnya ya. Jadi nggak ada salahnya kita belajar lagi dalam mempelajari, dalam mendalami kemampuan kita berbahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan membahas penggunaan like dan dislike ya. Jadi dalam percakapan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu selalu diperhadapkan dengan pilihan, ya kan? Mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka. Nah, selain kita membahas like dan dislike, nanti kita juga akan membahas tentang strong like dan strong dislike. Seperti apa itu sebenarnya? Benar-benar suka dan benar-benar tidak suka, ya. Jadi pastikan kalian tidak ada yang skip videonya, tidak ada yang di skip penjelasannya, agar kalian benar-benar mendapatkan penjelasan yang utuh sehingga nanti kalian ketika menerapkannya di dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari, kalian bisa mengucapkannya dengan benar dan mudah. Oke? Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu bagaimana kita mengutarakan kesukaan dan tidak suka terhadap sesuatu. Pertama kita mau mengutarakan like dan dislike. Ya kan? Dislike. Suka tidak suka. Nah, pola yang pertama harus kalian hafal adalah sebenarnya bukan dihafal ya, tapi dipahami. Oke, yang pertama tentu harus ada subjeknya. Dalam suatu kalimat tentu harus ada subjek. Ya, subjeknya siapa? Oke. Nah, lalu setelah subjek gunakanlah kata like atau dislike-nya. Like atau dislike-nya, ya kan? Lalu setelah itu diikuti oleh kata kerja atau verb yang ditambahkan dengan ing. Nah, lalu berikutnya lagi adalah objek. Terakhir adalah objek. Ya, contohnya subjek. Kita di video yang sebelumnya sudah belajar. Ada 7 subjek. I, you, they, we, he, she, it. Kalian tinggal pilih mau pakai subjek itu atau langsung sebut nama aja. Misalnya Jack misalnya. Jack likes. Nah, ini harus pakai S ya, teman-teman. Kenapa ini S? Karena dia satu, tunggal, ya. Dan ini kita berbicara tentang kejadian di masa sekarang. Jadi dia present tense, ya. Lalu kita bisa pakai Jack likes atau Jenny likes karena tunggal. Tapi kalau jamak tidak pakai S, ya. Misalnya they like gitu. I like, kecuali I ya. I like itu tidak pakai S. Yang pakai S itu adalah he, she, it. Oke, subjek he, she, it. Misalnya Jack likes watch. Verbnya misalnya watch ditambahin ing. Jack likes watching. Objeknya bisa ditambahkan misalnya watching TV, watching sports, watching YouTube, for example, ya. Tinggal ditambahkan aja. Atau tidak pakai objek juga sih bisa aja, ya. Tergantung kalian mau menekankan objeknya atau enggak. Kita bikin contoh yang kedua ya. Contoh kedua dengan subjek yang berbeda. Misalnya subjek they yang jamak ya. Jamak berarti tidak pakai S. They like play. Verb one ya. Play itu verb one ditambahin ing. They like playing. Mereka suka bermain. Kalian mau tambahkan objeknya misalnya playing football misalnya. Boleh ya. They like playing football. Nah ini untuk mengutarakan like. Oke. Sekarang kita memakai kata dislike, tidak sukaan ya. Yang ini kita sudah belajar suka, sekarang kita belajar ketidaksukaan. Oke teman-teman, kita langsung aja ke penggunaan dislike atau mengutarakan ketidaksukaan ya. Jadi kalau kita mau mengutarakan ketidaksukaan, polanya sebenarnya sama aja seperti yang tadi. Kita mulai dari subjek. Oke, subjek ini diikuti dengan do atau does, tergantung subjeknya, jamak atau tunggal, lalu ditambahin dengan not. Oke, setelah itu ini di sini like-nya, dan ditambahinlah dengan verb 1, verb 1, kata kerja bentuk pertama, ditambahin ing, lalu terakhir adalah objek. Ya, jangan
pikirnya ini susah ya. Kalian harus berpikirnya pemahaman, jangan dihafalin ya teman-teman. Jadi harus dipahamin agar cepat nangkapnya. Jadi subjek itu misalnya ada 7 ya di video saya di video saya sebelumnya sudah saya kasih tahu subjek ada 7 itu he, she, it, I, you, they, we ya. Jadi subjeknya terserah mau pakai he, she, it, I, you, they, we atau langsung nama orang. Misalnya kalian mau pakai he. Nah, he itu adalah tunggal ya, he dia laki-laki tunggal. Jadi kalau tunggal pakai does. Ya, jadi do ini untuk jamak. Jamak itu termasuk I, you, they, we ya. I, you, they, we. Sementara does ini untuk yang tunggal. Tunggal itu seperti he, she, it. Oke? Nah, he, she, it. He, contohnya adalah he. Berarti kalau he dia memakai does. Karena dia tunggal ya. He does not. Atau disingkat bisa menjadi doesn't. He doesn't. Ini pakai koma ya kalau mau menyingkat not. He doesn't like. Verb 1. He doesn't like read misalnya. Read itu verb 1. Ditambahin ing. He doesn't like reading. Objeknya terserah ya. Boleh kalian lengkapin dengan objek atau tidak. Misalnya, he doesn't like reading newspaper misalnya. Dia nggak suka baca koran. Tuh ya. Nah, lalu kita pakai contoh yang jamak. Subjek yang jamak. Misalnya apa subjek yang jamak? Misalnya we, kita. Ya, kita itu pakai do karena dia jamak. We do not itu disingkatnya don't. We don't like, misalnya nggak suka ngapain. We don't like run. Misalnya run bentuk pertama, tambahin ing, running. Kenapa jadi double N? Nanti kita bahas di video saya selanjutnya ya. Ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris yang ketika bertemu ing dia menjadi double ya. Seperti misalnya running atau cutting. Ada beberapa kata ya ketika ditambahin ing menjadi double di belakangnya. Oke, we don't atau we do not like running. Oke, jadi objeknya ini ya terserah mau ditambahin atau mau enggak ya. Cukup di situ aja juga bisa. We don't like running gitu ya. Jadi itu penggunaan like dan dislike secara normal atau biasa aja. Oke, sekarang kita mau belajar tentang penggunaan like dan dislike yang mengekspresikan benar-benar gitu ya, benar-benar suka, benar-benar tidak suka. Nah, jadi kalau like dan dislike ini yang tadi hanya ya kayak biasa aja, levelnya ya seperti ya nggak terlalu gitu, tapi ada ekspresi dalam berbahasa ini ya kan, bukan hanya di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia juga ada kata yang menyatakan benar-benar atau banget gitu. Nah, di bahasa Inggris juga ada. Kita akan mempelajari bagaimana mengekspresikan suka dan tidak suka yang teramat sangat. Oke, sekarang kita bersihkan lagi ya. Kalau saya bisa gambarkan ekspresi manusia, ya. Jadi dalam berbahasa itu kita bisa lihat ekspresi seseorang itu dari bahasanya dan juga dari raut wajahnya, ya kan? Nah, kalau kita bisa menggambarkannya dalam sebuah emoticon, mungkin yang bisa saya gambarkan adalah seperti ini. Kalau dia benar-benar suka, dia akan wah gitu ya. Wah gitu ya. Harap maklum ya kalau gambarnya jelek. Kalau dia suka, ini benar-benar ya, suka banget. Nah, kalau dia biasa aja sukanya mungkin ya suka gitu ya, suka gitu, biasa suka gitu. Nah, ini untuk suka, suka yang biasa, suka yang sangat-sangat suka. Tapi kalau untuk yang tidak suka, mungkin saya bisa gambarkannya gini. Nah, misalnya tidak suka biasa gitu, tidak sukanya ya, tidak suka. Nah, tapi kalau yang tidak benar-benar tidak suka, mungkin saya bisa gambarkan seperti ini. Nah, ya jadi dia benar-benar tidak suka atau double tuh, tidak sukanya double. Oke, nah sekarang beralih dari emoticon ini, kita tinggalkan emoticonnya, kita langsung menuju ke contoh penggunaan kalimatnya. Ya, kalimat simpel aja. Yang penting kalian berani dalam berbahasa Inggris sehari-hari. Ya, karena dimulai dari sehari-hari dulu, nanti lama-kelamaan kalian akan terbiasa di tempat-tempat yang lebih formal, misalnya di depan sebuah wawancara, di depan sebuah televisi, misalnya di depan sebuah panggung, depan kelas, di depan seminar. Jadi kalian dari hal yang biasa dulu, dari percakapan sehari-hari dulu sudah terbiasa, nanti kemudian harinya lebih terbiasa lagi.
Nah, sebenarnya polanya sama seperti tadi ya. Ada subjeknya, ada like-nya, ada don't like-nya, ada verb one ditambah ing, terus diikuti lagi dengan objek. Sebenarnya polanya sama, hanya kalau dia like, dia diganti dengan kata love. Misalnya, I love reading books, for example. Nah, aku benar-benar suka baca. Nah, jadi kata-kata love di sini menggantikan kata like yang artinya benar-benar suka. Ya, I love reading books. Jadi like bisa diganti dengan kata love. Kalau suka, ya kan? Bagaimana kalau tidak suka? Nah, kita bersihkan lagi. Kalau dia tidak suka, misalnya I don't atau I do not like, I don't like playing soccer misalnya ya. Aku nggak suka main soccer. Nah, I don't like playing soccer. Nah, kalian bisa ganti kata don't like ini, kata don't like ini diganti menjadi hate. Nah, diganti menjadi hate. Misalnya seperti apa? Playing I hate playing soccer. Aku nggak suka main soccer. Jadi untuk menyatakan benar-benar tidak suka bisa diganti menjadi hate. Benar-benar suka bisa diganti menjadi love. Oke? Okay? Begitu juga kalau kalian mau memakai subjek-subjek yang lain ya. Nggak selalu pakai I, bisa pakai you, bisa pakai they. Yang penting kalian tahu penggunaannya. Oke, okay? Kalau itu jamak seperti apa, kalau tunggal seperti apa. Alright? Nah, itu dia tadi teman-teman contoh penggunaan atau pengekspresian kata dengan menggunakan like, dislike, dan juga strong like, strongly dislike. Buat para penontonku di sini, saya mau dong kalian komen satu kalimat di kolom komentar di bawah ini. Kalian tolong bikinkan satu kalimat yang mengungkapkan kalian like atau dislike. Kalian love atau hate. Ya, saya mau baca komen-komen kalian nanti coba saya respon. Oke, apa yang kalian suka, apa yang kalian tidak suka. Demikianlah tutorial kita kali ini. Saya berharap video ini bermanfaat buat kalian, khususnya kalian yang sedang berjuang belajar bahasa Inggris untuk tahap pemula. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like dan subscribe channel ini agar nanti ketika saya upload video-video terbaru, tutorial terbaru, kalian dapat notifikasinya dan kalian bisa langsung mengikuti materi-materi kita selanjutnya untuk semakin meningkatkan kemampuan kalian berbahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. God bless you. Bye-bye.